Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mata kuliah Statistik Ekonomi. Hari ini kita akan membahas mengenai materi ukuran letak data. Jadi di statistik deskriptif sebelumnya kita sudah pernah bahas ada ukuran pemusatan data, ada ukuran penyebaran data. Nah, dan di sini salah satunya yang juga akan kita bahas adalah mengenai ukuran letak data, di mana dalam ukuran letak data ini kita akan mengetahui bagaimana posisi data sesuai dengan pembagian dari data tersebut. Nah, adapun ada 3 jenis pengukuran dalam ukuran letak data. Yang pertama ada yang namanya kuartil, yang kedua desil, dan yang ketiga persentil. Baiklah, kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu kuartil. Kuartil atau dilambangkan dengan Q adalah ukuran letak yang membagi distribusi data menjadi 4 bagian yang sama. Nah, dalam artian semua data itu akan dibagi ke dalam 4 bagian yang sama rata. Nah, di mana kuartil ini ada 3 jenis, ada kuartil pertama atau Q1, ada kuartil kedua Q2, dan ada kuartil ketiga atau Q3. Nah, di mana untuk perhitungan kuartil, yang pertama jika datanya tidak berkelompok atau data tunggal, maka rumus kuartilnya adalah kuartil ke I sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 4, di mana QI ini adalah kuartil ke I, kemudian N-nya adalah banyaknya data, dan I di sini ada I itu adalah 1, 2, dan 3. Kuartil atau dilambangkan dengan Q itu merupakan ukuran letak yang membagi suatu distribusi atau data menjadi 4 bagian yang sama setelah bilangan-bilangan tersebut diurutkan mulai dari data terkecil ke data yang terbesar. Adapun jenis kuartil itu ada 3, ada kuartil pertama atau Q1, Q2, dan Q3. Nah, cara perhitungan kuartil yang pertama untuk data yang tidak berkelompok atau data tunggal. Rumusnya QI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 4, di mana QI itu adalah kuartil ke I, di mana I-nya itu adalah 1, 2, dan 3. Jika yang dicari kuartil 1, maka I-nya kita ganti 1, kalau yang dicari kuartil 2, maka I-nya kita ganti 2, dan seterusnya. Sedangkan N itu adalah banyaknya data. Kita lihat contoh berikut ini. Tentukan kuartil 1, 2, dan 3 dari data 7, 3, 8, 5, 9, dan seterusnya. Maka langkah pertama untuk menjawab soal ini adalah urutkan data dari yang terkecil ke data yang terbesar. Sini ada 2, 2, 3, 3, 4, 5, dan seterusnya. Setelah data kita urutkan, maka jumlah data di sini atau banyaknya data N itu sama dengan 17. Nah, maka langkah pertama kita harus menentukan dulu di mana letak kuartil 1. Jadi, pertanyaan pertama adalah kuartil 1. Q1 sama dengan, tadi rumusnya I dikali N plus 1 bagi 4 ya. Di mana I-nya yang kita cari adalah kuartil 1. Maka I-nya adalah 1 dikali N-nya adalah banyaknya data 17 ditambah 1 dibagi 4. 17 tambah 1, 18 dikali 1, 18 dibagi 4 sama dengan 4,5. Nah, maka kita bisa menentukan berapa nilai kuartil ke 1, yaitu kita lihat hasilnya 4,5 letak Q-nya. Berarti yang pertama data kuartil 1 itu ada di data keempat, data yang posisinya urutan keempat atau X4. Kemudian sisanya adalah 0,5 ya, karena 4,5 4-nya sudah. Kemudian 0,5 ditambah ya X4 atau data keempat ditambah 0,5 dikali, karena 0,5 otomatis
nilainya itu ada di antara data urutan kelima atau keempat. Maka untuk mencarinya kita tentukan posisi data kelima dikurang posisi data keempat. Itulah yang nantinya akan diperoleh posisi di 0,5-nya. Nah, maka X4 atau data di posisi keempat. Nah, data di posisi keempat ini berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, berarti posisi keempat itu adalah 3 nilainya. 3 ditambah 0,5 dikali posisi kelima itu adalah angka 4. X5-nya 4. Berarti kita buat 4 dikurang posisi keempat tadi datanya adalah 3. Sehingga 3 ditambah 0,5 dikali 4 dikurang 3, 1 ya. 0,5 kali 1 tetap 0,5. Sehingga kuartil ke-1 nilainya adalah 3 ditambah 0,5 sama dengan 3,5. Selanjutnya, untuk letak kuartil kedua dan ketiga, lakukan langkah yang sama, di mana yang membedakan hanya kita ganti i-nya tadi ya. Kalau yang kuartil 2 berarti i-nya 2. Kalau yang kuartil 3 berarti i-nya 3. Di mana di sini berdasarkan perhitungan letak kuartil 2 itu ada di data dengan posisi yang urutan ke-9. Maka Q2 itu adalah data di urutan ke-9 yaitu 7. Ini untuk kuartil kedua. Dan untuk kuartil ketiga, letak kuartil ketiga itu ada di posisi ke-13,5. Nah, sebenarnya kalau cara simpelnya gampang, silakan kalian lihat kalau data 13,5 berarti antara 13 dan 14. Di sini data 13-nya adalah 8 dan data ke-14-nya juga adalah 8 ya. Maka 8 ditambah 8 sebenarnya langsung saja 16 dibagi 2 ya hasilnya tetap 8. Itu cara yang lebih mudahnya ya. Oke, itu untuk mencari letak data kuartil. Berikutnya adalah kuartil untuk data kelompok. Rumusnya QI sama dengan B plus P dikali 1/4 dikali N dikurang F besar dibagi F kecil, di mana kuartil itu merupakan letak kuartil keberapa, ke I ya. B itu adalah batas tepi bawah kelas kuartil, kemudian P itu adalah panjang interval kelas, N adalah banyaknya data, F besar adalah jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dan F kecil itu adalah frekuensi kelas kuartil. Kita lihat contoh untuk kuartil data kelompok. Tentukan Q1 dari data berikut. Ada data 11 sampai 20, 21 sampai 30 dan seterusnya, di mana frekuensinya adalah 2, 7, 4, 6, 5, 6. Sehingga di sini total frekuensinya itu adalah 30 ya, total N-nya 30. Nah, maka yang pertama kita cari dulu letak kuartil ini ada di kelas keberapa. Nah, untuk mencari letak kuartil, rumusnya adalah I dikali N dibagi 4. I itu adalah kuartil yang ingin kita cari ya, kuartil 1, berarti I-nya adalah 1. N-nya atau banyaknya data tadi 30. Berarti 1 dikali 30 dibagi 4. Jadi 30 bagi 4 hasilnya adalah 7,5. Berarti letak kuartil adalah ada di data yang jumlah frekuensi kumulatifnya 7,5. Nah, di sini kalau kita lihat frekuensi data kita kumulatifnya untuk kelas 1 itu 2, untuk kalau kita di kelas kedua kalau kita kumulatifkan itu adalah 2 tambah 7 9. Nah, sedangkan letak kuartil kita ada di data 7,5, berarti masuk di kelas kedua. Kelas kedua yaitu dengan kelas 21 sampai 30 di frekuensi 7. Maka kita bisa langsung masuk ke rumus. QI atau kuartil ke-1 tadi sama dengan TB-nya, tepi bawah kelasnya adalah 21 ya, batas bawah dikurang 0,5.
Jadi 21 dikurang 0,5 itu dapat 20,5. Kemudian ditambah dengan P itu adalah panjang kelas. Panjang kelas itu antara 11 sampai 20, 21 sampai 30. Jadi 11, 12, 13 sampai 20 itu berarti panjang kelas kita adalah 10 dikali I dikali N per 4. Itu tadi sudah dapat ya 7,5. Jadi langsung saja 7,5 dikurang F besar. Itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Jadi kelas kuartil kita ada di kelas kedua. Berarti frekuensi kumulatifnya karena hanya ada 2 ya. Berarti ya otomatis frekuensi kumulatifnya 2. Dibagi F kecil itu adalah frekuensi kelas kuartilnya yaitu 7. Nah, sehingga kita selesaikan kuartil 1 itu sama dengan 20,5 ditambah 7,5 dikurang 2. Dapat 5,5 dibagi 7 dikali 10. Sehingga diperoleh nilai 7,86. Ditambah 20,5, maka hasil kuartil 1 nilainya adalah 28,36. Berikutnya dalam ukuran letak data adalah desil atau dilambangkan dengan D. Desil merupakan pembagian data menjadi 10 bagian yang sama. Maka diperoleh 9 pembagi dan tiap pembagi inilah yang dinamakan dengan desil. Jadi dalam desil itu terdiri dari desil 1 sampai desil 9 atau D1 sampai D9. Untuk mendapatkan hasil dari perhitungan desil, maka langkah-langkahnya yang pertama kita harus menyusun data terlebih dahulu berdasarkan data terkecil ke data terbesar, kemudian kita menentukan letak desil, dan yang terakhir kita menghitung nilai desilnya. Yang pertama, bagaimana perhitungan desil untuk data tunggal. Nah, jadi letak desil ke I atau DI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 10, di mana I-nya itu adalah 1, 2, sampai 9. Kalau kita mencari desil kedua, maka I-nya kita ganti 2. Sama seperti perhitungan kuartil tadi, hanya saja pembaginya adalah 10. Contoh untuk perhitungan desil. Jadi, misalnya kita punya data. Ini data yang sudah diurutkan ya, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 8, 8, 9, 10. Maka tentukanlah desil ketiga. Jawabnya, kita cari dulu letak desil ketiga itu di mana. Masukkan ke rumus, desil 3 sama dengan I-nya kita ganti 3, N-nya itu datanya adalah sebanyak 10 data, ditambah 1 dibagi 10. Jadi 10 tambah 1 itu 11 dikali 3, 33 dibagi 10. Hasilnya letak desil ketiga itu adalah di posisi 3,3. Nah, berarti ada di posisi data ketiga dan 0,3 ya. Posisi ketiganya atau X3-nya itu adalah nilainya 4. Jadi nilai desil 3 itu X3 itu adalah 4. Kemudian lebihnya itu adalah 0,3. 0,3 ini ada posisinya di antara posisi ketiga dan keempat. Jadi X4 dikurang X3 atau nilai keempat dikurang nilai ketiga. Maka 4 ditambah 0,3 dikali data keempat kita adalah 5, sedangkan data ketiga kita tadi adalah 4 ya. Jadi 5 dikurang 4 itu adalah 1 dikali 0,3 hasilnya adalah 0,3. Sehingga desil ketiga adalah 4 ditambah 0,3 sama dengan 4,3. Berikutnya untuk desil data kelompok, rumusnya DI sama dengan B ditambah P dikali I per 10 dikali N dikurang F besar dikurang F kecil. Jadi rumusnya sama seperti perhitungan kuartil, yang membedakan hanya ada di per 10-nya. Untuk F besar sama, itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, dan F kecilnya adalah frekuensi pada saat kelas desil. Kita lihat contoh.
Tentukan nilai desil ke-6 dari data berikut. Jadi ada data kelompok di mana kelasnya 11 sampai 13, frekuensi 5 dan seterusnya. Untuk menjawabnya, yang pertama kita tentukan dulu letak desilnya di mana. Di mana letak desil ke-6 itu sama dengan I atau 6 dikali N-nya 30 dibagi 10. Atau rumusnya tadi I kali N per 10. Maka desil 6 diperoleh 6 kali 30 180 dibagi 10 dapat 18. Maka posisi atau letak desil itu ada di frekuensi kumulatif yang jumlahnya adalah 18. Nah, di sini kita lihat kalau frekuensi kumulatif kelas pertama 5, di kelas kedua frekuensi kumulatifnya 5 tambah 6 baru 11, ditambah 3 baru 14, ditambah 5 19. Nah, berarti 18 ini masuk di frekuensi kumulatif yang 19 ini ya. Berarti posisi letak desil ke-6 itu ada di kelas keempat, yaitu 20 sampai 22 dengan frekuensi 5. Nah, sehingga kalau kita sudah menentukan, maka kita masukkan ke rumus desilnya. D6 sama dengan tepi bawah kelasnya, berarti tepi bawah kelas tadi 20 dikurang 0,5, dapat 19,5, ditambah panjang kelasnya atau interval kelasnya dari 20 ke 22. Ada 20, 21, 22. Berarti panjang kelasnya 3. Kemudian I dikali N dibagi 10. Itu letaknya tadi ya, sudah kita hitung, dapat 18. Dikurang F besar, itu frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Kelas desilnya di frekuensinya 5. Berarti jumlah seluruh frekuensi sebelumnya 5 ditambah 6, 11 ditambah 3, 14. Berarti frekuensi kelas sebelum desilnya 14 dibagi frekuensi pada saat kelas desil itu adalah 5. Jadi 19,5 ditambah 18 dikurang 14 itu dapat 4 dibagi 5 dikali 3. Hasilnya adalah 2,4, sehingga 19,5 ditambah 2,4, maka desil ke-6 nilainya adalah 21,9. Yang terakhir adalah persentil atau P. Persentil ini merupakan kumpulan data yang kita bagi menjadi 100 bagian yang sama. Nah, dari itu untuk persentil ada 99 persentil, mulai dari persentil 1 atau P1 sampai persentil 99 atau P99. Nah, langkah-langkah untuk mendapatkan persentil sama seperti untuk mendapatkan kuartil maupun desil. Jadi kita harus menyusun datanya sesuai dari urutan terkecil sampai urutan terbesar, kemudian menentukan letak persentil, baru terakhir kita bisa menghitung berapa nilai persentilnya. Nah, adapun rumus untuk menghitung persentil data tunggal, itu rumusnya PI atau persentil ke I sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 100, di mana I-nya itu ada 1 sampai 99. Jadi sama ya, konsepnya seperti kuartil dan desil, hanya membedakan itu kalau kuartil dibagi 4, kalau desil dibagi 10, kalau persentil kita bagi 100. Untuk lebih memahami, kita lihat contoh. Misalnya kita sudah punya data yang diurutkan 3, 4, 4, 5, 5, 6, 8, 8, 9, 10. Tentukanlah persentil ke 20. Maka kita lihat dulu letak atau posisi persentil ke 20 itu. P20 sama dengan I-nya 20 dikali datanya ada 10, banyaknya data, ditambah 1 dibagi 100. Jadi 10 tambah 1 itu 11, 11 dikali 20 dapat 220 dibagi 100, maka posisi P20 itu ada di posisi ke 2,2. Nah, sekarang data kedua itu atau X2 itu nilainya adalah 4 ya. 1, 2 itu ada di 4.
Kemudian untuk yang selebihnya letak 0,2 itu ada di antara posisi kedua dan ketiga. Berarti untuk 0,2 kita kali dengan data ketiga itu adalah 4 dikurang dengan data kedua yaitu 4 juga. Jadi 4 dikurang 4 0, 0 dikali 0,2 itu tetap 0 hasilnya, sehingga 4 ditambah 0 ya persentil 20-nya nilainya adalah 4. Dan yang terakhir, bagaimana mencari persentil untuk data kelompok? Maka rumusnya PI sama dengan B ditambah P dikali I per 100 dikali N dikurang F besar dibagi dengan F kecil. Jadi rumusnya sama seperti kuartil dan desil tadi ya. Hanya saja yang membedakan kalau di sini penjelasannya untuk F besar itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, dan F kecilnya frekuensi, tentu saja frekuensi di kelas persentil itu sendiri. Lebih memahami, kita lihat contoh perhitungan persentil untuk data kelompok. Jadi kita lihat contoh, tentukan persentil 30 dari data berikut, di mana datanya yang pertama itu adalah 10 sampai 14, kurang angka 1 di sini, 10 sampai 14, 15 sampai 19, 20 sampai 24 dengan frekuensi 4, 6, 5 dan seterusnya, di mana total frekuensinya 30. Maka langkah yang pertama kita tentukan dulu letak persentilnya. Persentil di sini yang ditanyakan adalah persentil ke 30 ya, bukan P6 ini, P30. I-nya adalah kita ganti 30 ya. Rumusnya I dikali N per 100. Jadi I-nya 30 dikali banyaknya data 30 dibagi 100. Jadi 900 dibagi 100, maka persentil 30 diperoleh nilainya ada di letak posisi yang ke-9. Kita lihat frekuensi yang jumlah kumulatifnya 9 itu ada di posisi keberapa. Di frekuensi kelas pertama 4, kalau kita kumulatifkan di kelas kedua 4 tambah 6 itu frekuensi kumulatifnya 10. Berarti 9 ini ada di posisi kelas kedua ini ya. Oke, kalau kita sudah dapat bahwa persentil 30 ada di posisi kelas kedua, kita langsung masukkan ke rumus. Persentil 30 sama dengan tepi bawah kelasnya 15 dikurang 0,5 dapat 14,5 ditambah panjang kelasnya antara 15 ke 19, 15, 16, 17, 18, 19. Berarti panjang kelasnya ada 5. Kemudian dikali I-nya tadi 30 dikali N-nya 30 dibagi 100. Tadi sudah dapat nilainya 9. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, berarti kelas persentilnya ada di posisi kedua, maka kumulatifnya hanya 4 ya. 4 berarti F besarnya 4 dibagi F kecilnya frekuensi kelas persentilnya 6. Berarti 14,5 ditambah 9 dikurang 45 dibagi 6 dapat 0,83. 0,83 dikali 0,83 dikali 5 diperoleh 4,15 ditambah dengan 14,5, maka persentil 30 diperoleh nilai sebesar 18,65. Demikianlah penjelasan materi ukuran letak data masih di mata kuliah statistik ekonomi. Berikutnya, supaya lebih memahami, saya sudah membuat soal latihan untuk kuartil, desil, dan persentil baik data tunggal maupun data kelompok. Silakan dikerjakan. Semoga materi yang sudah saya berikan bisa dipahami oleh mahasiswa semua. Selamat belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.